Hai, Nika di sini di Oma Rumah, tempat reviewnya barang-barang dapur dan rumah terbaik. Hari ini aku mau review nih. Nah, review apa itu? Review kulkas Samsung RT29. Nah, ini kulkas 2 pintu, bisa buat nyimpen buah, sayur, makanan instan, minuman agar tetap awet, wet. Dan sebelumnya aku tetap ingatin nih ya, tetap stay safe and stay healthy ya. Kalau nggak urgent banget ya, tetap di rumah aja. Oke, ketika aku beli Samsung RT29 ini dapat apa aja sih? Nah, ini aku dapat 1 unit kulkasnya. Kemudian ini ukurannya 600 mm kali 1635 mm kali 672 mm. Lalu dapat buku manual pemakaian dan juga kartu garansi. Nah, sebelum kamu pasang ya kulkasnya ini, sebaiknya baca dulu buku petunjuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya dan juga cara pemakaiannya supaya unit kulkas kamu semua awet. Nah, saranku sih ya nih ya, ketika kulkasnya baru datang itu diemin dulu selama 1 hari atau 24 jam itu supaya freonnya turun ke bawah. Dan juga kemudian ketika kamu mau memakai atau mau nyolokin langsung ke listrik, itu tunggu 2 jam dulu sebelum makanan kamu masukkan ke dalam kulkas. Kulkas Samsung ini desainnya bagus banget. Coba lihat ya, nih kulkasnya dia 2 pintu. Kalian bisa lihat dari bahannya, ini bahannya kuat banget. Tuh kan, kuat banget. Jadi di bagian depan ini metal, dari bahan metal dan kilap. Kalian bisa lihat kilap dan kilau ya. Kemudian di bagian sisi kiri dan kanan itu warnanya berbeda ya. Kalau depan ini warnanya dia abu-abu metalik. Tapi kalau di sisi kiri kanannya itu warnanya hitam dan dia berpola dan pokoknya dia halus banget. Dan di bagian belakang ini mesinnya dia ada tutupnya untuk supaya aman ya. Dan juga di bagian bawah itu ada mesinnya lagi. Overall ini aku suka banget desainnya. Dia trendy. Kemudian warnanya tadi abu-abu metalik. Tadi aku udah ngomongin ya desain luarnya. Dan sekarang aku akan ngomongin desain di dalamnya. Oke. Yuk. Teman-teman bisa lihat. Ini handle-nya nih. Handle-nya nggak muncul di luar, tapi dia ada di bagian dalam sini. Nih, ini untuk freezernya dan ini untuk pendingin yang biasa ya. Kita lihat di bagian atas dulu. Nih, ini cool pack-nya. Ini dipasang di sini. Gimana, luas kan ya tiap kompartemennya? Nih, tuh.
luas banget. Kemudian aku akan jelasin dari sini nih. Oke, di bagian pintunya ini ada 2 rak. Raknya ini bisa dilepas. Nah, jadi kita bisa dengan mudah buat bersih-bersihnya ya. Nih bisa dilepas, pasang lagi. Ini buat apa sih? Ini bisa taruh makanan di sini atau ice cream atau apa, terserah lah ya. Kemudian yang kedua, ini ada batas keseimbangan. Nih ada tanda batas keseimbangan. Oke, ini juga bisa dilepas loh. Tuh. Jadi untuk ngemudahin bersih-bersih. Ya. Oke, itu dia tadi di bagian pintu. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi luas banget. Jadi ini bisa diambil ataupun dipasang. Nah, jadi luas banget tempatnya. Kalau kita pasang jadinya terbagi antara 2 kompartemen kayak gini. Di sini yang pertama ada teknologi Twin Cooling Plus. Nah, ini teknologinya supaya pendinginnya itu tetap di freezer. Jadi nggak bertukar antara freezer atau kulkas yang ada di bawahnya. Jadi sendiri-sendiri gitu ya. Itu namanya Twin Cooling teknologi. Kemudian di bagian freezernya ini ada pengatur suhu. Ini ada 5 pengaturan suhu, tapi disarankan, aku saranin dia di 3 aja udah cukup. Dan ini ada dikasih namanya tempat es ya, atau ice maker. Nah, ini aku keluarin nih. Oke, ini kayak laci. Tuh. Jadi nanti teman-teman bisa isi airnya dari sini di atas ini. Nah, lalu kalau udah isi air, kita masukkan ke dalam, kita bekukan. Nah, untuk ngambilnya itu langsung aja di sini. Ini bisa diputar nih. Nih, dia bisa diputar kayak gini. Dah, airnya jatuh deh ke sini. Nah, nanti esnya akan jatuh ke tempat es ini, movable ice maker. Ini sama prinsipnya kayak laci gitu. Tuh, jadi bisa ditarik keluar. Nah, nanti esnya ini yang kekumpul di sini nih yang kita bawa. Oke, saranku sih ya, sebelum kita isi dengan makanan atau kita taruh air di ice maker ini, kita bersihin dulu, kita cuci bersih dulu. Oke? Nah, ngomongin fitur-fiturnya nih. Jadi di freezer ini tadi aku udah jelasin ya, ada teknologi Twin Cooling Plus. Jadi maksudnya apa? Teknologi Twin Cooling ini mampu menjaga tingkat kelembapan sampai 70%. Jadi bahan makanan tuh tetap seger, tahan lama tanpa merusak rasa asli. Dan juga Twin Cooling ini mencegah bau tidak sedap dari ruang pendingin yang di bawah freezer di sini nih ke bagian atas. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang stiker yang ada di depan. Nah, ini ada stiker 10 tahun garansi on the compressor digital inverter technology. Oke, jadi teknologi digital inverter yang ada di dalam kulkas ini mampu menyesuaikan perubahan pengaturan suhu. Tapi gimana nih, butuh power listrik gede nggak? Enggak dong, teknologi ini nggak butuh banyak energi listrik dan juga nggak berisik dan kemudian nggak mudah rusak dan juga 10 tahun garansi. Oke, tadi aku udah bahas nih bagian freezernya dan juga fitur-fitur yang ada di bagian freezer. Sekarang aku ada di bagian bawah. Oke, handle-nya ada di sini ya. Nih, enak banget buat megangnya. Gak banyak makan tempat. Dan juga di sini aku buka dulu. Tada! Nah, di bagian bawah ini juga ada teknologi Twin Cooling Plus. Yang tadi ya, yang aku udah jelasin di depan. Nah, kemudian ini ada tombol pengaturan suhu. Ini suhu optimal di 3 aja. Kemudian ini ada gambar payung nih. Oke, apa sih maksudnya gambar payung ini? Ini kalau misalnya kita mau tinggalin
pergi untuk holiday atau untuk mudik atau untuk pergi dalam waktu yang lama. Tapi sekarang kan nggak boleh pergi kemana-mana ya, di rumah aja. Jadi kita nggak perlu pakai fitur ini. Nah, di bagian bawah itu ada fitur deodorizing filter. Jadi fitur ini gunanya untuk ngalirin udara keluar. Jadi supaya kulkasnya yang bagian dalam ini nggak bau. Oke, sekarang aku mau kasih lihat yang di bagian pintu. Ini ada 3 rak. Nah, ini masih dibungkus sama plastik ya. Kita buka dulu plastiknya. Oh, dia masih terisolasi. Oke. Nah, ini rak pertama. Kita buka di rak kedua. Tuh. Rak kedua ini tempatnya telur ya. Tuh, kita udah dikasih tempat telurnya juga. Nah, ada 2 tempat telurnya. Aduh, susah banget nih tipnya. Nah, nih ada tempat telur ya. Ada 2. Satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Dan ini juga masih ada plastik. Nah, kemudian ini rak ketiga. Oke, kalau yang ini teman-teman bisa naruh apa ya, keju atau apapun bumbu-bumbu yang butuh di tempat yang dingin, bisa taruh sini. Ini tempat telur, kemudian ini bisa taruh botol minuman. Ini juga bisa diangkat loh. Nah, gini. Nah, jadi bisa dibersihkan. Sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, kalau yang ini ada simbol ya. Ini untuk nyimpen daging dan ikan. Jadi bentuknya laci gitu ya. Kita buka plastiknya. Semuanya masih tersegel dengan rapat. Oke. Nah, nih tuh ya, buka gini dan ini ditarik. Nah, jadi kalau kita mau ngambil yang bagian dalam, kita nggak perlu susah lagi ya, tinggal tarik aja raknya nih. Tuh. Nah, jadi kita dengan mudah menjangkau yang bagian dalam. Tutup ya. Oke. Kita ke rak yang kedua. Nih, ini semua masih dilindungin sama ini loh, teman-teman. Tuh, bagus ya, ada gabus-gabusnya juga. Lepas dulu selotipnya. Oke. Nah, ini, oh ini bisa ditarik nih. Ya, sama kayak yang di atas. Ini juga bisa dilepas, ditarik ke depan supaya kita mudah menjangkau bagian dalam. Ini tinggal dilepas aja nih pusaknya sebelah sini. Ini yang rak berikutnya sama ya, dan juga di bagian bawah ini ada tempat untuk buah-buahan dan sayur. Oke, kita lepas saja plastiknya. Ya, nih, ini luas ya. Tuh, wow, dia bisa nampung banyak banget. Nah, di bagian sini ada stiker nih. Yang atas ini bagian tentang keterangan kulkasnya.
dan dayanya yang dibutuhkan tuh sekitar 120 watt. Kemudian di bagian bawah ini call center Samsung di seluruh dunia. Oke, sekarang ngomongin harganya nih. Jadi harganya 5.300.000. Kalau teman-teman tertarik beli, bisa beli lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kesimpulannya kulkas ini, jadi aku suka banget ya sama kulkas ini. Apalagi aku yang dari kulkas 1 pintu ganti ke 2 pintu. Kulkas ini udah memberikan fitur-fitur yang canggih ya, yang udah aku jelasin tadi. Selain fitur-fitur yang canggih, juga ruangan dalam kulkasnya tuh luas dan lega banget. Kemudian yang paling aku suka ada teknologi deodorizing filter yang mencegah kulkas itu berbau. Oke, itu dia tadi review kulkas Samsung dari Oma Rumah. Makasih ya udah pada nonton video Oma Rumah ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Dan juga tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai ketemu lagi di video menarik Oma Rumah lainnya. Bye-bye.